Pengertian gel. Gel merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersinya. Metode pembuatan gel. Pada prinsipnya, metode pembuatan sediaan semi-solid itu terbagi atas dua. Yang pertama ada metode pelelehan atau fusion. Di sini, zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersamaan dan diaduk sampai membentuk fase yang homogen. Dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Kemudian yang kedua yaitu triurasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya. Kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu penggolongan gel. Yang pertama, gel sistem 2 fase. Dalam sistem 2 fase ini, jika ukuran partikel dari fase terdispersi ini relatif lebih besar, maka massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma, misalnya magma bentonit. Baik itu gel maupun magma dapat berupa tiksotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan menjadi cair pada pengocokan. Sediaan ini harus dikocok dahulu sebelum digunakan untuk menjamin homogenitasnya. Kemudian yang kedua itu gel sistem fase tunggal. Gel sistem fase tunggal ini terdiri dari makromolekul organik yang tersebar sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antar molekul makro yang terdispersi dengan cairan. Gel fase tunggal ini dapat dibuat dari makromolekul sintetik, misalnya karboner, atau gom alam, misalnya peragakan. Kegunaan dari gel. Kegunaan dari sediaan gel ini secara garis besar dibagi atas 4. Itu pertama, gel merupakan suatu sistem yang dapat diterima untuk pemberian oral dalam bentuk sediaan yang tepat, atau sebagai kulit kapsul yang dibuat dari gelatin, dan untuk membentuk sediaan obat long acting yang diinjeksikan secara intramuskular. Kemudian sebagai gelling agent yang biasa digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi tablet, bahan pelindung koloid pada suspensi, bahan pengental pada sediaan cairan oral, dan basis positoria. Kemudian yang ketiga, untuk kosmetik, gel telah digunakan dalam berbagai produk kosmetik termasuk pada shampoo, parfum, pasta gigi, kulit, dan sediaan perawatan rambut. Kemudian yang keempat, gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata.